Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Nanik pada pembelajaran PAI-BP. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, anak-anak untuk like dan subscribe juga nanti boleh komen ya. Anak-anak, mari kita renungkan bersama yuk. Lingkungan merupakan tempat tinggal dan berkembang biaknya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan? Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Dan bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Serta bagaimana konsep agama kita, Islam, tentang pentingnya menjaga lingkungan? Untuk lebih jelasnya, mari kita akan mempelajarinya pada hari ini. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kassabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tahukah kalian mengapa terjadi pencemaran lingkungan? Tentu hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Seperti yang sudah Allah sampaikan di Quran surah Ar-Rum ayat 41 bahwa segala kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu karena ulah oleh manusia itu sendiri. Sehingga ketika terjadi kerusakan, kemudian pencemaran itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Baik anak-anak, coba anak-anak perhatikan beberapa gambar yang ada di layar ya. Gambar yang pertama adalah pencemaran di pinggir pantai itu ya. Bagaimana manusia membuang sampah sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah di pinggir pantai dan tentu itu sangat mengurangi keindahan pantai dan bisa mencemari lingkungan di sekitarnya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar penggundulan hutan. Masya Allah ya. Hutannya digunduli ya sehingga terjadi kebakaran. Masya Allah ini sangat berbahaya lagi untuk lingkungan ya. Kalau terjadi kebakaran kemudian ada asap itu sangat bisa mengganggu kesehatan manusia. Kemudian gambar satunya yang di bawah, Masya Allah ini di sungai padahal sungainya tidak terlalu besar tetapi ada tumpukan sampah. Orang-orang mereka membuang sampah sembarangan di sana dan tentu ini jika hujan bisa airnya menjadi meluap dan tentu akan terjadi banjir. Nah untuk pilih mendalik ya anak-anak semuanya. Ini adalah beberapa contoh gambar pencemaran lingkungan yang tentu sangat membahayakan bagi lingkungan. Anak-anak peduli terhadap lingkungan merupakan ajaran Islam. Salah satu seperti yang disebutkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang menyatakan bahwa terjadinya banyak kerusakan merupakan akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kita harus selalu peduli terhadap lingkungan agar tidak terjadi kerusakan baik di darat maupun di laut. Anak-anak, lalu apa itu lingkungan? Menurut para ahli, lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik merupakan benda mati ataupun hidup, serta terpengaruh dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa lingkungan adalah semua benda, kondisi serta keadaannya yang mana memberikan pengaruh pada tempat di mana manusia tinggal. Begitu pula sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang terbentang luas di sekitar kita untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi tempat beraktivitas serta memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 39.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Jadi, lingkungan itu adalah semua yang terbentang luas di sekitar kita ya. Baik anak-anak semuanya, setelah ini kita akan belajar bahwa ternyata lingkungan itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada lingkungan biotik dan yang kedua ada lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, virus, serta makhluk hidup lainnya ya. Yang seperti yang ada di gambar ya anak-anak ya. Itu ada Pak Tani, ada sapi, kemudian ada sawah. Kemudian untuk lingkungan abiotik yaitu merupakan kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik seperti bebatuan, mineral, tanah maupun unsur alam lainnya. Semua jenis lingkungan, baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik, dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik, serta dapat memberikan mudarat atau keburukan jika manusia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, kita harus bisa menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita agar selalu terjaga kelestariannya. Seperti menanam tumbuh-tumbuhan agar kita dapat menghirup udara segar dan bebas dari polusi, kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat merusak kesehatan kita. Dan perlu kita ketahui bahwa jika kita peduli kepada lingkungan itu sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama, apa manfaatnya? Yaitu sebagai sumber makanan dan mineral. Yang kedua, memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup. Kemudian yang keempat, menambah penghasilan bagi manusia. Dan yang kelima, menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Seperti yang ada di gambar ya, kalau kita melihat suatu lingkungan yang asri, tentu kita akan senang ya anak-anak ya. Seperti yang ada di gambar nih, ada anak-anak yang sedang bermain, ada yang sedang bermain ayunan, kemudian ada yang sedang memperhatikan bunga ya. Rasanya indah sekali kalau lingkungan kita itu asri. Ini juga ada gambar seorang pak nelayan yang sedang menangkap ikan di laut ya. Jadi kalau laut kita bersih, tentu ikan-ikan yang hidup di dalamnya juga akan berkembang biak dengan baik sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi manusia juga ya. Ini ikannya bisa dijual, kemudian juga bisa kita masak sendiri juga. Lalu, bagaimana sikap kita untuk peduli kepada lingkungan? Ya, kita bahas dulu anak-anak ya. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan mencegah kerusakan alam serta mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli terhadap lingkungan termasuk perbuatan yang terpuji atau akhlak mahmudah. Peduli terhadap lingkungan juga berarti ikut melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan, serta menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dambaan semua makhluk di dunia ini, baik itu manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, anak-anak semuanya, agar lingkungan kita tetap lestari dan terpelihara, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Usaha dan langkah tersebut cukup mudah ya anak-anak semuanya ya. Di antaranya, coba anak-anak perhatikan di gambar ya. Yang pertama bisa dengan menjaga kebersihan dan keindahan. Seperti yang dicontohkan oleh bapak tukang kebersihan itu ya, yang sedang menyapu di jalan ya. Kemudian yang kedua, melakukan pengolahan tanah dengan baik. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Tani yang ada di gambar ya. Beliau sedang mencangkul untuk mempersiapkan tanahnya ya untuk ditanami padi mungkin ya. Ini Pak Tani padi. Ini bisa kita contoh ya untuk bisa melakukan pengolahan tanah dengan baik.
Anak-anak semuanya selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik. Seperti yang dicontohkan oleh seorang bapak yang akan membuang sebuah botol ke dalam tong sampah yang tulisannya non-organik. Jadi kalau sampah-sampah plastik, botol, sebaiknya langsung dimasukkan ke tong sampah yang tulisannya non-organik. Kemudian jika sampah-sampah seperti daun, bekas sayur itu ya, atau bekas makanan bisa dimasukkan ke tong sampah yang tulisannya organik. Jadi kalau kita tong sampahnya itu adalah dibagi seperti ini tentu akan memudahkan kita ya dalam memisah-misahkan ya. Jadi kita tidak boleh mencampur sampah, misalnya plastik dicampur dengan daun itu nggak boleh ya. Jadi harus dibuang ke tong sampahnya masing-masing supaya mempermudah. Kemudian selanjutnya menggunakan bahan hasil produksi yang ramah lingkungan. Tentu ini supaya lingkungan kita tidak rusak ya. Seperti yang ada di gambar, ini adalah contoh produksi yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan. Ini bisa kita lakukan ya, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah kita. Baik anak-anak semuanya, setelah tadi anak-anak sudah memperhatikan materi yang guru berikan, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas di layar ya. 5 soal di buku tulis PAI masing-masing. Yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah merupakan ajaran Islam yang bernilai pahala. Silakan anak-anak memberikan responnya ya. Yang kedua, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab Dinas Kebersihan. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan merupakan ajaran Islam yang harus kita taati. Yang keempat, banjir terjadi diakibatkan dari perilaku manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Yang kelima, lingkungan yang sehat akan memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk lainnya. Oke, silakan anak-anak kerjakan dan berikan responnya di buku tulis anak-anak masing-masing. Baik anak-anak semuanya, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih Bu Guru sampaikan karena anak-anak sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, kemudian komen ya di kolom komentar untuk mengisi juga daftar hadirnya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.